Kita akan melangkah menuju ke La Liga. Ali Bawazir belum berkomentar tadi, dia mungkin menunggu game kedua untuk Indonesia nanti. Iya. Harapannya bisa bangkit menghadapi Myanmar. Kalau sekarang Ali ngomong mungkin dia mengambil gaya Jose Mourinho, if I speak. If I sick, I'm in trouble. Melihat La Liga dengan persaingan sekarang, Barcelona mampu untuk bisa unggul dari Real Madrid, dan bagaimana results di akhir pekan kemarin berpihak kepada Barca dengan adanya kekalahan mengejutkan yang didapat oleh Real Madrid yang struggling untuk menghadapi Celta Vigo. Iya, mengejutkan sih, nggak begitu terlalu mengejutkan ya kalau untuk Madrid. Cuman untuk Barcelonanya dulu, gua sangat suka dan sangat impress dengan respon Barcelona begitu mereka kebobolan menghadapi Betis yang ternyata ya kita tahu mereka oke banget nih untuk apa namanya mengegas dari awal. Dan gue sangat suka respon dari Barcelona yang tetap tenang, tetap melakukan serangan seperti biasa. Terus juga ada Roni di tengah, terus juga pada akhirnya berganti ke sayap kanan. Terus juga Lamine Yamal yang dari kanan juga masuk ke nomor 10. Kalau nggak salah dia juga jarang jadi nomor 10. Mungkin ini di musim ini kalau nggak salah baru sekali atau beberapa kali doang dia di nomor 10. Tapi benar-benar ya bukan performa dari Lamine Yamal yang eksepsional, cuman secara tim gue lihat dari mereka merespon itu sih buat gue bahwa Betis juga bukan tim yang mudah dikalahkan. Betis juga cukup bagus dan cara mereka tetap tenang, tetap fokus dan juga memberikan serangan. Gue sih harus apresiasi kedua nama, yaitu Ferran Torres dan juga Roni. Ferran Torres saat bikin gol pun mendapatkan pelukan hangat dari Lewandowski. Artinya memang ini tim harmonisasinya atau harmoni di dalam tim ini mungkin akan menjadi kekuatan ya bagi Barcelona untuk bicara banyak musim ini. Hampir nggak ada friksi di dalam tim, nyaman-nyaman aja, atau mungkin ini tangan dingin dari Hansi Flick yang mampu membuat tim ini nampak ya harmoni, terus nggak ada suara sumbang. Ini mungkin menjadi kekuatan bagi Barcelona musim ini, bahwa apakah mereka sempurna di belakang? Enggak. Tetap beberapa kali juga kecolongan lewat wing, gampang banget beberapa kali juga ke expose lini belakang. Cuman gue lihat seorang Eric Garcia ada peningkatan dari game terakhir. Kali ini dia menjadi dalam skema 4-3-3 dia benar-benar cukup baik, cukup bisa untuk menjadi katrol di tengah untuk menjadi penyeimbang para attacking midfieldernya. Jadi buat gue ini kemenangan yang sangat penting untuk menghadapi jadwal yang sangat berat juga, dan ditambah lagi hasil minor dari Madrid ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik, dan juga ini situasi yang sangat baik juga untuk Barcelona. Sabtu, komentar tentang penalti yang didapat oleh Barcelona, legit? Legit. Karena kan sekarang banyak akun-akun ya yang suka ngebahas tentang peraturan. Tapi memang gue appreciate itu, tapi banyak sekali yang hanya atau terpaku pada IFAB. IFAB memang punya peraturan yang cukup baku lah ya untuk sebuah atau masing-masing game gitu. Ketika bola kena bagian tubuh lo, baru kena tangan lo, itu nggak handsball. Kena lawan, kena teman, lalu habis itu kena tangan lo, itu nggak menjadi pelanggaran. Tapi bukan otomatis seperti itu. Kadang-kadang bola ketika kena temen lo, tapi habis itu kena tangan lo, bisa aja itu menjadi penalti. Dan juga kena bagian tubuh lo, kena tangan lo, seperti halnya Bartra, itu menjadi penalti juga. Itu betul-betul keputusan wasit ngelihatnya seperti apa. Apakah bola itu ketika akan kena tangan lo, tapi akhirnya ujungnya kena kaki lo dulu. Kalau nggak kena kaki lo, itu akan kena tangan lo apa enggak? Dan ketika kena tangan lo, posisi lo unnatural apa enggak? Itu kan keputusannya itu adalah seperti itu. Bartra yang selalu gue bilang sudutnya tuh lebih dari 90 derajat, makanya tangannya ada di atas, dianggap sebagai unnatural position gitu. Dan kalau nggak kena kaki, bola trajektorinya emang akan mengenai tangan. Makanya wasit melihat itu sebagai keputusan untuk memberikan handsball dan juga penalti gitu. Jadi ada beberapa case yang memang tidak melulu ketika lu kena kaki, ini kan kena kaki gue dulu nih, baru kena tangan. Itu kan di peraturan nggak, betul peraturannya seperti itu, tapi bisa jadi enggak. Karena trajektori tadi bolanya seperti apa, tangan lo unnatural apa enggak. Misalnya tangannya ada di sini, dia kena kaki dan tangannya di sini, termasuk natural position, nah itu bisa dikatakan sebagai bukan penalti gitu. Tapi untuk kasus kemarin, gue melihatnya posisinya natural karena terlalu tinggi dan itu kena kaki lo dulu. Tapi kalau nggak kena kaki pun, bola itu trajektorinya akan mengenai tangan lo di posisi itu. Makanya akhirnya wasit mereview
udah cukup lama juga ya perjalanannya, 2 tapi menit. akhirnya direview dan itu dijadikan acuan untuk memberikan penalti. Dan gue setuju itu memang sebuah penalti. Ya, pandangan lo, Di? Lo tadi menggeleng-gelengkan kepala. Kalau gue mungkin sedikit berbeda atau ya berbanget sama Mas Hari urusan ini karena ya kalau bukan aturan IFAB, kalau bukan aturan atau ada landasan law of the game, mau berlandaskan apa Mas? Gitu kan namanya aturan kan Kan dipakai gua bilang untuk menjadi bakunya landasan. memang ada. Yes, itu yang dipakai juga kan oleh bagi semua wasit, pelatih, pemain bola, wartawan, yang bikin akun-akun juga kan based on law of the game gitu. Kalau bukan based on law of the game, terus mau based on apa gitu. Jadi sampai pas gue nonton pun dia bilang kalau sampai ini penalti, ini komentatornya ngomong sampai ini penalti, kita nggak tahu apalagi soal aturan sepak bola. Komentatornya nih yang ngomong kalau sampai ini penalti, we know nothing about football. Karena emang itu benar-benar ricochet, pantulan, dan kalau namanya orang lagi sliding tackle, pasti Mas hampir 90 bahkan mungkin 100%. Tangan pasti keangkat. Itu udah namanya refleks orang sliding. Ivan Maldini pun begitu, ngangkat tangan gitu. Kalaupun angkat tangan tujuannya untuk make your body bigger, atau angkat tangan tujuannya untuk menghalau bola, kena bola, handsball, ya no discussion. Tapi kan ini tujuannya emang dia untuk men-tackle dan nggak ada satupun orang bahkan yang nendangnya, bahkan Barcelona pun nggak ada yang protes pada akhirnya kan, karena nggak ada yang mengira bola itu bakal naik ke atas juga. Tujuannya emang pengen menghalau, memanjangkan kaki, which is fine. Terus kena ke tangan dia, barulah penalti. Itu pun in game decision, wasit pun tidak menunjuk titik putih karena memang wasit pun menilai oke, jelas itu ricochet, the rules is itu bukan penalti. Tapi setelah ada tadi Mas Ferry bilang kan, dan gue juga nonton 2-3 menit selanjutnya, kalau nggak salah itu menit 54 baru menit 56 baru ada VAR review, menit 57 baru penalti. Cukup panjang bagi 3 orang di VAR booth untuk menentukan bahwa pada akhirnya, hey, lihat deh, ini kayaknya penalti, ini kayaknya something wrong. Jadi buat gue ini satu bukan sebuah obvious error dari back, bukan obvious error juga dari wasit, dan gue nggak ngerti apa dasarnya ini penalti. Karena kalau Mas Aryo bilang pakai case tadi, ada kok kasus-kasus kayak begini, ini jadi penalti. Cuman kalau gue di sini pengen berbicara bahwa ya udah law of the game-nya gimana. Kalau emang tangan diangkat bukan tujuannya untuk make your body bigger, tujuan pantulan bola itu bukan untuk menghentikan bola, buat gua ini bukan penalti. Jadi buat gua ini lagi-lagi karena tiap pekan nih La Liga wasitnya kan ada aja nih errornya gitu. Jadi buat gua lagi-lagi nih gua respect sama komennya Mas Ari, cuman it's stupid decision by the ref. Iya, iya, dan wajar aja lo berpikiran seperti itu karena orang selalu yang gue bilang tadi, orang berkutat pada IFAB-nya, law of the games. Betul, law of the games-nya kayak gitu. Cuman kan ada turunan-turunan. Ketika itu dilihat sebagai sebuah unnatural position seperti itu. Kalau tangan terlalu tinggi, makanya gue bilang tadi tangannya terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, berarti itu bisa menjadi acuan sebagai itu posisi lo tidak natural. Kalau bola yang orang nahan tangan di bawah, itu kan sering nggak jadi penalti. Karena kan emang ketika lo sliding, lo menunggu. Itu seperti itu. Tapi kalau lo sliding tangannya begini, itu dianggap sebagai unnatural gitu. Walaupun memang kena dia dulu. Kena kaki dia dulu, kena tangan. Ada juga yang tangannya seperti ini, yang pastinya itu biasanya menjadi handsball, bisa juga nggak dilakukan sebagai sebuah penalti. Van Dijk contohnya seperti itu. Itu banyak kasus-kasus yang di luar kebiasaan dari law-nya itu sendiri dan wasit. Nah, ini indahnya sepak bola karena wasit itu kan akan menentukan menurut persepsi lo seperti apa. Menurut persepsi wasit pada saat itu, yaitu dikatakan sebagai sebuah handsball karena posisinya natural sama the trajectory of the ball tadi. Kalau nggak kena kaki, udah pasti menujunya ke tangan juga sih, pasti bakal kena. Itu yang wasit melihatnya seperti itu, makanya dianggap sebagai sebuah pelanggaran hands. Jadi asumsi Mas ya? Asumsi wasit. Kayaknya nih bakal kena tangan. Iya, memang menerka juga kadang-kadang. Itu yang membuat keadaannya kerap kali berkendala, dan tentunya terlepas dari controversial moment tadi, Lamine Yamal mampu mengeksekusi tapi juga tampil kurang klinis. Tapi tetap ada kemenangan yang bisa diraih oleh Barcelona, berbeda dengan apa yang didapat oleh Real Madrid, dan tekanan lagi dirasa oleh Xabi Alonso. Situasinya sangat aneh karena Celta Vigo datang dengan konsep yang sangat jelas. Mereka coba mengcounter apa yang ditawarkan oleh Real dan efektif dengan 2 gol yang tercetak. Juga dengan masalah red cards yang didapat para pemain Real Madrid, ini membuat laga kemarin sangat menguntungkan bagi Celta Vigo. Iya, kalau bicara wasit ya wajar fans Madrid dan juga kubu Madrid
nyatakan bahwa wasitnya bermasalah dan apakah keputusannya akhirnya wasitnya diturunkan untuk tidak memimpin Segunda laga-laga di Primera, ya itu berarti ada benarnya juga apa yang menjadi kekhawatiran dari Real Madrid gitu. Cuman di luar dari itu, gue juga nggak lihat Real Madrid layak juga untuk menang gitu. Dari sisi permainan, betul-betul Celta Vigo lebih siap untuk bisa meladeni Real Madrid dengan gue mau bermain seperti gaya apa. Gue akan selalu ingat kata-kata lo ya, di mana yang bisa menjegal ya adalah tim-tim seperti itu. Celta Vigo, Getafe, Rayo Vallecano, tim-tim seperti itu tuh kan yang bisa menjadi penjegal dari tim-tim besar. Ya karena ada aja kejutan-kejutan yang bisa dimainkan. Lo lagi off day, lawan lo bisa manfaatin itu, dan kali ini Madrid kena semuanya gitu. Dari sisi permainan mereka bingung ketika Arda dipasangkan dengan Bellingham, selalu nggak works ketika mereka bermain bersama, tapi tetap dicoba oleh Xabi Alonso. Jelas apa yang menjadi gangguan dalam tanda kutip di ruang ganti kayaknya belum bisa diadres sama Xabi Alonso, sehingga kalau muncul isu bahwa kalau lo kalah sama Manchester City, lo bakal dipecat. Ya gue juga kasihan juga sih sama Xabi Alonso yang mencoba something different yang tadinya works, tapi selalu ada blip. Dan ini blipnya kok cukup panjang ya. Dan mini crisis yang bisa dikatakan seperti itu. Dan akhirnya mereka belum bisa menemukan performance yang sesuai dengan yang dimau sama manajemen. Ya kalau Madrid ya kita tahu mereka tega. Kalau kemarin lo kehilangan gelar dari Barcelona, ya lo musim ini lo harus dapat gelar harus gitu. Menang ya. Iya. Tapi nggak terjadi sepertinya. Nggak terjadi. Masih menjadi tantangan bagi Real Madrid. Dan kalau lo lihat dari awal laga ini match yang agak aneh ya, karena ada banyak passes yang tidak bisa ditawarkan dengan baik oleh para pemain Real. Kemudian press mereka juga gampang banget untuk bisa diakalin gitu kan. Sebelum laga ini menghadapi Athletic Club, sebenarnya sudah ada penampilan yang lagi menjanjikan, trajektorinya mungkin membawa Real bisa konsisten, tapi nggak lama kemudian lawan Celta next gamenya ada drop of performance lagi. Ini menjadi keadaan yang tentunya nggak nyaman sama sekali buat Xabi Alonso dan tentunya Real Madrid. Ya, kalau waktu lawan Elche, Girona, Rayo, terus kayak Celta Vigo, itu mereka harus benar-benar menawarkan identitas. Kalau menghadapi Bilbao, lo harus menawarkan fight. Madrid untuk lawan Bilbao, fight, benar-benar mereka menunjukkan fighting spirit yang luar biasa. Itu benar-benar kelihatan di atas lapangan. Tapi semalam gue nggak melihat lagi-lagi identitas dari Madrid, dari Xabi Alonso. Apakah kekuatan dari Xabi Alonso di ruang ganti ini masih diragukan? Tapi gue sih nggak setuju bahwa Madrid ini kalah karena kartu merah. Saat ada 11 pemain pun Madrid nggak banyak menawarkan apapun. Betul. Sayangnya yang di kartu merah justru buat gue pemain yang paling rajin nih, Fran. Terus waktu Fran kartu merah, Carreras bener-bener nunjukin hal yang luar biasa, naik turun, terus juga nutupin bolong yang ditinggalkan sama Fran Garcia. Ini pemain dua luar biasa buat gue, dan sayang banget sampai harus absen di game La Liga selanjutnya. Jadi buat gue ini dua pemain yang sangat penting di luar Courtois yang tentu juga luar biasa. Celta Vigo datang juga bukan dengan kekuatan terbaiknya gitu. Nomor 10 mereka, gue lupa namanya, absen. Jadi Iago Aspas yang akhirnya harus main. Jadi tidak dalam kekuatan terbaik, cuman gila. Celta Vigo bermain apa ya? Enteng aja gitu. Efektif, itu kata yang tepat. Efektif banget menghadapi Madrid. Dan justru Madrid bagusnya malah 20 menit terakhir. Begitu mereka tertinggal, begitu mereka kehilangan pemain, mereka ngerasa bahwa kita nggak boleh kepleset nih di game seperti ini. Baru mereka menunjukkan daya juang gitu. Tapi selama di luar itu under 25 menit ke awal, gue nggak melihat apapun yang ditawarkan oleh Bellingham. Arda bingung juga. Vini lebih banyak jatuh untuk mendapatkan free kick atau penalti. Ya di tengah juga mungkin Tchouaméni yang stabil terus, emang Tchouaméni di tengah siapapun tandemnya. Cuman di luar itu ini akan menjadi fase yang berat juga buat Madrid, apalagi mereka akan menghadapi tim yang sangat berbahaya, lagi bagus-bagusnya, lagi wangi-wanginya, Manchester City di Liga Champions gitu. Dan kalaupun emang ini game yang akan menjadi make or break bagi Xabi Alonso, gue sih bakal khawatir banget ya. Tapi gue nggak yakin game menghadapi City ini akan menjadi game yang kalau sampai lu kalah lu bakal dipecat sih. Iya, shout out untuk Coach Heraldes dan juga bagaimana William Sweetberry yang mampu mencetak brace coming off the bench untuk Celta Vigo yang memiliki pemain-pemain yang sebenarnya mungkin kualitasnya di bawah dari Real, tapi bisa meraih kemenangan di kandang dari Real Madrid. Dan tentunya pernah nggak pagi-pagi mau berangkat kerja, starter mobil malah ngadat? Nah itu tandanya aki kamu udah lemah. Sekarang udah ada solusinya, aki GeForce, produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia.
GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia, jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter, langsung nyala. Ada pilihan maintenance free, jadi kamu nggak perlu isi air aki lagi, tinggal pakai saja. Variannya juga sangat lengkap, dari motor harian sampai mobil SUV, semua ada. Cek langsung di geforcesantini.com atau di handle Instagramnya @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Dan berikutnya kita akan melangkah ke yang terpenting di acara kita, tentunya saweran. Sawer, ya. Dan sudah ada yang masuk ini, Someone. Kasihan banget, salah 7 tahun gendong Liverpool, giliran sekarang nggak perform langsung disingkirkan. Mending kayak TAA aja. Oh, ini nanti kita bahas itunya dengan detail. Mau salah, bombshell moment di akhir pekan setelah post match. Dan berikutnya ada Budi. Gimana tanggapan para pundit tentang media Madrid kalau lagi di bawah Barca selalu ngungkit kasus Negreira? Gimana tuh, Sabto? Singkat. Ya, selalu lah ya, antara dua tim inilah ya, ketika satu di atas, satu di bawah, pasti isu-isu yang urusan wasit menjadi isu yang diangkat gitu ya. Tapi ya nggak ada hubungannya sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat pertandingan kemarin, betul wasitnya ngeselin gitu, tapi the game itself dari Real Madrid, mereka nggak nunjukin layak untuk mendapatkan poin juga, karena memang mereka kalah dari sisi strategi dan juga efektivitas. Jadi sah kartu merahnya menurut lo ya? Dua-duanya? Ya kan kuning kedua. Iya, Dua-duanya maksudnya kuning kedua. layak-layak aja ya? Layak-layak aja. Iya, dan bagi Real Madrid over reliance juga ya untuk mereka kepada Kylian Mbappe. Kalau Mbappe nggak menciptakan gol, ini menjadi kendala. Dan berikutnya dari Patrick. Menurut Mas Haryo dan Aldi, apa Messi bisa dapat trofi ke-50 di akhir karirnya? Saat ini masih 48 setelah juara MLS Cup kemarin. Tergantung ya, dia masih haus apa enggak. Kalau lihat Jordi Alba sama Busquets sudah pensiun, artinya lo butuh dua orang lagi nih. Dia kan butuh, pokoknya kasih gua pemain-pemain, Alba, Busquets, Suarez, and I'll make the team work gitu. Nah ini udah kehilangan dua nih. Tapi masuk Rodrigo De Paul kan? Rodrigo De Paul juga menjadi salah satu abang-abangannya dia ya, yang menjadi pemain yang ngawal dia lah ya kemana-mana. Ya tergantung sejauh mana Beckham willing untuk mendatangin siapa pemain yang cukup nyaman dengan Messi. Kalau bicara lokal, kayaknya 1 tahun sih masih aman lah ya Messi. Habis Piala Dunia, and then the next summer setelah itu. Dan berikutnya ada Rio. Mas Haryo seharusnya kemarin taruhan sama Rizal. Jangan Rashford 10 gol, tapi Ferran Torres aja dijamin menang. Berapa gol tuh Rashford? Rashford nggak tahu 6 ya? golnya. Rashford kayaknya 6 ya. Iya. Kalau Ferran Torres emang pemain paling efektif dari Barcelona. Dia mau dipasang cadangan, mau dipasang pemain inti, dia selalu bisa jawab kepercayaan pelatih dengan mencetak gol. Dan berikutnya dari Diki. Bang Aldi, siapa nih yang bakal duluan dipecat? Xabi atau Arne Slot? Kata gue dua-duanya musim ini nggak ada yang dipecat. Kata gue sih dua-duanya musim ini akan mengakhiri musim bersama timnya masing-masing. Dan berikutnya, sudah habis. Nanti kita akan lanjutkan lagi saweran dan kita